Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bagus Adi Nurholis, yang kali ini akan membagikan video sumber belajar saya dalam mengajar di Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jombang. Nah, saya mengajar di kelas 8 kurikulum 2013. Gitu, materi bab semester genap bab 4, yang mana sekarang akan saya jelaskan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sebelumnya kan di sumber belajar 1 sudah ada latar belakangnya adanya penjajahan. Yang kedua mengenai rute gimana mereka bisa datang, dari mana dan di mana mereka hadir, siapa saja yang datang, rutenya gimana, itu sudah kita pelajari. Dan sekarang kita belajar mengenai kondisinya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi kondisinya gimana sih? Apa yang dialami orang Indonesia pada masa penjajahan? Itu ya. Nah, kita sekarang akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah adanya monopoli perdagangan. Jadi pengaruhnya kayak gimana? Itu dia yang akan kita bahas. Yang kedua, adanya kerja paksa. Yang ketiga, adanya sewa tanah. Dan yang keempat, adanya tanam paksa. Jadi ini lebih ke kebijakan-kebijakan yang dikasih mereka dan yang terjadi di kita. Oke, yang ke-1, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, di sini kalau mendengar kata monopoli dan perdagangan pasti langsung berhubungan dengan VOC. VOC adalah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 sebagai kongsi dagang. Nah, mereka ini menghimpun pedagang-pedagang di dalam satu himpunan VOC ini. Nah, tujuannya apa didirikannya VOC? Tujuannya yang pertama untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang. Nah, dibentuklah ini agar tidak ada persaingan antar pedagang Belanda dan juga pedagang asing. Lalu yang kedua, mencari dana untuk pemerintah Belanda yang sedang berperang dengan Spanyol. Itu dia tujuan dari didirikannya VOC. Nah, VOC ada hak istimewa atau aktrol, yang mana meliputi yang pertama monopoli perdagangan, jelas ya. Mereka VOC monopoli perdagangan. Monopolinya dalam hal apa? Jadi mereka orang Indonesia itu cuman boleh menjual ke bangsa mereka, gitu ya. Monopolinya dalam hal itu. Jadi orang Indonesia terbatas sekali. Mereka juga menentukan harga apa yang dijual oleh Indonesia, mereka yang menentukan harga dan hanya boleh dijual kepada mereka, gitu ya. Jadi orang Indonesia terjajah dengan adanya ini, dirugikan. Jadi orang Indonesia cuma boleh menjual ke mereka dengan harga yang rendah pula, itu ya. Itu monopoli perdagangan. Terus yang kedua, mencetak dan mengeluarkan mata uang. Jadi asal teman-teman tahu, Indonesia mengenal mata uang dan juga mencetak, mengeluarkan, itu Indonesia mengenalnya dari VOC ini untuk yang pertama kali. Itu dia, VOC punya hak istimewa mencetak dan mengeluarkan mata uang. Terus yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Terus yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raksasa. Terus yang kelima atau E, membentuk angkatan perang. Terus F, mendirikan benteng. Dan G, menyatakan perang. Jadi itu ya istimewa VOC. Nah, setelah itu VOC mengalami kebangkrutan. Ternyata mereka bisa bangkrut juga ya. Iya. Yang A, pegawai banyak yang korupsi. Jadi banyak korupsi juga ya pada saat itu. Yang B, anggaran pegawai sangatlah besar sebagai akibat semakin luasnya daerah kekuasaan. Ini anggaran pegawai terlalu besar ya. Yang C, biaya perang besar. Yang D, tidak mampu bersaing dengan pedagang asing. Yang E, hutang-hutang VOC besar. Yang F, muncul paham liberalisme yang membuat sistem tidak sesuai.
PBB pasti tidak mampu lagi banyak membantu pemerintah Belanda dalam melawan Prancis. Sehingga PSSI dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Jadi ini runtuhnya si dagang versi. Nah, yang kedua, adanya kebijakan kerja paksa. Pengaruh kebijakan kerja paksanya kayak gimana? Nah, jadi awalnya Gubernur Jenderal Dindels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Salah satu bukti yang masih ada sampai sekarang itu adalah adanya pembangunan jalan Anyar Panyarukan. Nah, kala itu ada yang namanya pembangunan jalan Anyar Panyarukan. Itu sangat panjang sekali ya, dari Banten sampai Jawa Timur. Jadi sampai ujung, bisa dibayangkan Pulau Jawa, sampai dari ujung kiri sampai ujung kanan. Itu panjang sekali. Mereka disuruh kerja paksa dengan gaji yang sangat minim, dengan makan yang sangat minim. Bahkan tidak jadi gaji mereka tuh. Kerja paksa ini mereka sangat tersiksa ya. Mereka banyak yang sampai mati karena adanya kerja paksa ini. Mereka kelaparan maupun penyakit juga yang diderita. Jadi sampai banyak yang meninggal kala itu kerja paksa. Nah, sekarang yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Di kala itu ada namanya sistem sewa tanah. Nah, ketentuannya sistem sewa tanah itu gimana? Yang pertama, tadi harus menyewa tanah meski mereka adalah pemilik tanah tersebut. Jadi petani itu punya tanah tapi kayak gak punya tanah ya, tanah mereka, atau mereka malah menyewakan tanah mereka untuk dia sendiri. Kadang ngadi ya memang. Terus yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Gitu ya, sewanya itu dibayar, tapi memang kondisi tanah. Jadi yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Sistem ini banyak kelemahan, maka dari itu sistem ini gagal diterapkan di Indonesia. Jadi nggak lama sistem ini diterapkan karena adanya kelemahan. Contoh kelemahannya adalah contohnya ya, yang pertama mungkin karena kurang jelas patokannya gitu. Jadi patoknya kurang jelas. Misalnya harga sewa tanah sesuai dengan kondisi tanah. Nah, pengukuran kondisi tanah itu nggak ada patokannya kala itu. Tanah yang subur itu karena yang gimana, yang nggak subur, yang gimana masih kurang jelas gitu, kurang spesifik. Nah itu. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Nah, ada tanam paksa, ada kerja paksa, ada tanam paksa juga. Jadi pada tahun 1830 Johannes van der Burg menerapkan sistem tanam paksa. Nah, nama lainnya tanam paksa itu adalah Kartelsel. Nah, praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat antara lain, yang pertama, menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Nah, kayak gitu ya, sesuai kenyataannya. Itu yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Agak tidak sesuai gitu ya. Terus yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa adanya imbalan yang memadai. Yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Itu dia pengaruh sistem tanam paksa. Nah, itu ya. Jadi kondisinya tadi ada apa aja kita simpulkan. Yang pertama, adanya pengaruh monopoli perdagangan. Terus ada kerja paksa, ada sewa tanah, dan juga tanam paksa. Itu ya, empat yang terjadi karena adanya penjajahan di Nusantara. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipelajari, dapat masuk ke dalam pikiran dengan baik. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan.
Itu dia video sobat belajar ketiga aku. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.